Kalau lo dengar kata pulau, yang kebayang pasti pantai, ombak, sama tempat hiburan. Tapi, di Indonesia ternyata ada satu pulau yang justru dijauhin sama orang. Dari luar kelihatannya tenang dan indah, lautnya biru, jernih, pepohonannya lebat, dan sunrise-nya tuh keren banget. Tapi, begitu lo tahu apa yang ada di baliknya, lo bakal kayak ngeliat sisi lain surga. Selamat datang di Nusa Kambangan, pulau yang indah tapi nggak sembarangan orang bisa nginjak. Jadi, secara geografis, Nusa Kambangan itu dekat banget sama Cilacap, Jawa Tengah. Lo cuma perlu nyebrang sekitar 10-15 menit, naik kapal kecil buat sampai ke seberang. Tapi jangan salah, pulau ini bukan destinasi wisata. Lo harus punya izin resmi dari Kementerian Hukum dan HAM buat bisa nginjek tanahnya. Karena di pulau itu berdiri lembaga permasyarakatan yang masih aktif beroperasi. Jadi, walaupun kelihatannya dekat, rasanya tuh jaraknya jauh banget. Bukan karena laut, tapi karena memang pembatasnya. Ya, lo nggak salah dengar, di satu pulau kecil seluas 121 km persegi ini, ada 8 penjara besar. Namanya macam-macam, ada lapas batu, besi, kembang kuning, permisan, pasir putih, nirbaya, karanganyar, dan gliger. Dan masing-masing dari mereka tuh punya sistem keamanannya sendiri. Misalnya, lapas batu dan lapas besi itu dua yang paling ketat. Kabarnya, sekali lo udah masuk situ, hampir nggak mungkin lo bisa keluar. Tapi, ada juga lapas dengan pengawasan yang lebih ringan, khusus untuk pembinaan napi yang masa hukumannya udah hampir selesai. Jadi, satu pulau ini tuh udah kayak punya dunia sendiri. Dia punya aturan sendiri, punya batasan sendiri, dan kehidupan yang gak semua orang ngerti. Banyak yang gak tahu kalau sejarah Nusa Kambangan itu udah dari tahun 1908. Waktu itu Belanda menjadikannya sebagai tempat buangan tahanan politik. Biasanya mereka yang berani ngelawan pemerintah kolonial, aktivis, tokoh masyarakat, atau orang pribumi yang gak mau tunduk sama pemerintah kolonial. Karena di masa itu, pulau kecil itu menjadi tempat terbaik untuk mengurung orang yang dianggap berbahaya. Angin laut, jaraknya yang jauh dari daratan, dan penjagaan yang super ketat itu bikin orang tuh bakalan susah buat kabur dari situ. Dan setelah Indonesia merdeka, sistemnya masih diterusin. Tapi pengelolaannya ganti tangan. Dari penjara kolonial jadi lembaga permasyarakatan nasional. Tapi secara fungsi tetap sama, tempat di mana orang belajar menanggung akibat dari perbuatannya. Jadi, sebelum ada sistem yang seperti sekarang, Nusa Kambangan dikenal sebagai tempat terakhir narapidana dengan kasus berat. Di masa lalu, beberapa eksekusi pernah dilakukan di sana. Bukan buat ditakutin, tapi sebagai bentuk penegakan hukum. Tapi sekarang semuanya berubah. Pulau ini nggak lagi cuma soal hukuman, tapi ada pembinaan. Ada program pelatihan kerja, pertanian, sampai kerajinan tangan yang dijalankan langsung oleh narapidana. Dari tempat yang dulu cuma dikenal dengan ketegasannya, Nusa Kambangan perlahan jadi simbol pembenahan sistem hukum dan kemanusiaan di Indonesia. Banyak orang yang gak nyangka Nusa Kambangan itu indah banget. Pantainya masih alami, lautnya biru, dan di beberapa titik masih ada pasir putih yang halus banget. Kalau bukan karena statusnya, pasti tempat ini udah jadi destinasi wisata kelas dunia. Tapi justru disitulah letak ironinya, karena keindahannya nggak bisa dinikmati oleh banyak orang. Sebuah pulau yang indah secara alam, tapi tertutup karena isinya adalah cerita-cerita manusia yang ingin menebus kesalahan. Buat warga sekitar, ternyata
Pulau Nusa Kambangan sering disebut juga sebagai pulau terlarang karena katanya banyak hal yang terjadi yang nggak bisa dijelasin pakai logika. Ada cerita tentang suara langkah di malam hari, rantai yang bergerak sendiri, atau bayangan di antara pepohonan. Mungkin terdengar mistis, tapi bisa jadi itu cuma efek karena suasananya yang sepi, lembab, dan terisolasi. Kadang, tempat yang sunyi terlalu lama emang bisa bikin orang tuh kayak ngerasa ada yang ngeliatin, ada yang ngawasin, bahkan sama hal yang gak kelihatan. Buat sebagian orang, Nusa Kambangan itu cuma tempat buat hukuman. Tapi, buat mereka yang ada di dalamnya, bisa jadi pulau ini tempat mereka menemukan jati diri. Banyak yang akhirnya belajar lagi mengenai hidup, mengenai tanggung jawab, dan soal kesempatan kedua. Karena kadang manusia baru benar-benar bisa paham nilai sebuah kebebasan justru setelah kehilangan semuanya. Jadi, Nusa Kambangan itu memang tempat yang tertutup. Tapi mungkin dari tempat yang tersembunyi itu, kita bisa belajar banyak tentang arti kebebasan. Karena kadang, tembok yang paling tinggi itu bukan tembok dari beton, tapi yang kita bangun sendiri di dalam pikiran kita. Dan mungkin, kebebasan yang sebenarnya bukan soal keluar dari pulau, tapi keluar dari diri lo yang lama. Itu dia, apa kata Oka, dengan fakta-fakta unik dan seru mengenai Nusa Kambangan. Kalau ada ide lagi, apa sih yang mau kita bahas selanjutnya nih, seru-seru nih, tulis aja di kolom komentar. Gua Oka, pamit. Thank you. Bahas dong tentang Raisa dan Itu tapi tadi gue baru lihat loh. Selamat datang di Nusa Kambangan, pulau yang nggak bisa sembarang orang injak. Ke scroll, ke scroll ini yang dia nih. Oke. Di satu pulau kecil seluas 121 km. Itu ntar gue tulis aja kali ya. Biasanya itu buat mereka yang berani buat itu. Hanya ini udah setengah menit rapin rambut doang. Hanya belah tengah lagi. Oke nggak gitu? Oke.